Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Prayogo dengan NIM F1E1225157 dari kelas R002 dengan dosen pengampu Dewi Lestari Eskom MSD. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tiga materi, yaitu materi 5, 6, dan 7. Materi pertama yaitu ada 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa ini disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Adapun contohnya sebagai berikut, bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan lebih mendalam. Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Yang keempat ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi yang mengenai hari akhir. Kemudian pengetahuan dan kesadaran. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan yang terakhir adalah pengetahuan universal. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kemudian yang kedua, pengetahuan tak langsung atau mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Kemudian yang terakhir, pengetahuan universal yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Kemudian di sini ada pengertian tentang kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini, tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Adapun jenis-jenis kesadaran, yang pertama kesadaran pasif.
Ini bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kemudian yang kedua ada kesadaran aktif, ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Kemudian ada fungsi kesadaran yang pertama dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memantau perilaku penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri lingkungan yang terasa asing. Kemudian materi yang selanjutnya ada skeptis, subjektif, dan relatif. Pengertian skeptis. Skeptis merupakan sifat meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani, yaitu skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Para skeptis pada awalnya adalah orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat, serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisme mutlak atau universal dan skeptisme nisbi atau partikular. Kemudian yang kedua ada pengertian tentang subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Sebagai contohnya, tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Kemudian yang ketiga ada relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peran penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar ini dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Masuk ke materi ke-6, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari kedua kata. Yang pertama adalah kebenaran, dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan kata ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bersifat ilmu. Dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah.
Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja, air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam, yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematif. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Dengan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Karena kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa diartikan juga suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran, yang pertama teori koherensi atau konsistensi, kemudian teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama itu ada struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Yang kedua ada sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Yang ketiga sifat pragmatis. Kemudian materi selanjutnya ada presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Kemudian untuk materi terakhir, yaitu materi ketujuh, di sini membahas hukum dan teori ilmiah, kemudian terbentuknya hukum ilmiah, dan yang terakhir, teori dan hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Kemudian, apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Adapun ciri-ciri teori ilmiah.
Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu yang pertama ada observating instinct, yang kedua ada fertility, yang ketiga ada track record, yang keempat ada inter-theory support, yang kelima ada smoothness, yang keenam ada internal consistency, yang ketujuh ada compatibility with well-grounded metaphysical belief, yang kedelapan ada simplicity. Kemudian terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum atau untuk digunakan untuk mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam itu ada tiga. Yang pertama bersifat netral, yang kedua bersifat universal, yang ketiga sifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum dan teori ilmiah, hukum sains, merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis yang dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Kemudian ada teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Dan yang terakhir berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian presentasi UTS Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dari saya yang bernama Agung Prayogo. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.